Dalam literatur sejarah Islam mencatat baginda Nabi berangkat dari Makkah menuju Yasrib tertanggal 27 Safar, lalu sampai di Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada sekitar 2 pekan atau 14 hari Rasulullah di perjalanan. Apa sebab? Karena dia dikejar, kadang berhenti, kadang bermalam berbukit. Termasuklah yang paling populer 3 hari 3 malam dia menginap di Gua Sur bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, perjalanan ini disebut dengan perpindahan, bahasa Arabnya hijrah Nabi. Maka disebutlah pada tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah di mana hari sampainya Rasulullah di Yasrib, yang kemudian tempat itu berubah nama menjadi Madinatul Munawwarah atau kota yang bersinar, atau Madinatul Nabi, kota kita kenal sekarang disebut dengan Madinah. Namun pada tahun 638 Hijriah, ketika saat itu yang memimpin adalah Khalifah Umar bin Khattab, dia melihat budaya orang-orang Bizantium Romawi mencatat segala kejadian, mereka membuat penanggalan, muncullah inisiatif sang Khalifah. Maka dibentuklah namanya tahun Hijriah, diambil dari perpindahan Nabi dari Makkah ke Yasrib tadi. Maka dimulailah penanggalan itu dari awal dengan bulan Muharram. Tapi kalau ditanya kapankah hijrah tadi, 27 Safar. Kapan dimulai tahun Hijriah? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Penanggalan itu dimulai dengan 1 Muharram. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, perlu kita ingat Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Yasrib secara fisik. Namun kita justru disuruh adalah secara batin. Dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, dalam ayat ini Allah sejajarkan antara iman, hijrah dan jihad. 3 hal ini merupakan ibadah yang besar pahalanya, mulia di hadapan Allah, bahkan akan ditinggikan derajat orang-orang yang mengamalkannya. Pertama iman, yang kedua adalah hijrah. Nah, siapa itu hijrah? Rasulullah sudah menjelaskan dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim mencatat, Nabi Muhammad menafsirkan hijrah, al-muhajiru man hajara ila mana Allah. Yang hijrah pasti atau sejati itu adalah orang yang berpindah dari larangan-larangan Allah. Itu makna hijrah yang didefinisikan oleh baginda Nabi. Di mana sebelumnya kita mungkin sering berbuat maksiat dosa, sekarang sudah taubat. Dulu kita rajin melakukan perbuatan yang tercela, sekarang sudah berhenti. Sebelumnya kita mungkin sering meninggalkan sholat, tapi karena sudah adanya hijrah, sholat ini pun mulai dijaga. Namanya orang hijrah. Jadi berhijrah yang dimaksud oleh Rasulullah pindah dari maksiat menuju ibadah, dari meninggalkan perintah menjadi menjaga perintah-perintah Allah tadi. Apa indikasinya? Apa model-model atau bukti keberhasilan kita telah hijrah? Dijelaskan juga dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, tidak akan terputus seorang yang berhijrah sampai dia taubat. Tidak akan terputus orang yang taubat sampai terbit matahari dari barat. Maksud hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita, orang yang berhijrah itu buktinya
bukan ya kapan saja sampai kiamat itu datang. Maka oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjabarkan taubat itu punya syarat. 3, taubat kepada Allah, dan keempat, taubat akan dosa-dosa sesama manusia. Pertama, orang taubat itu dia menghentikan segala bentuk dosa, dia berhenti. Kedua, menyesali. Ketiga, dia berniat tidak akan mengulang. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, kata Imam An-Nawawi, berarti orang itu telah taubat. Dari hadis Rasulullah riwayat Muslim tadi, orang yang taubat sama dengan orang yang hijrah. Tapi kalau dosa kesalahan terhadap manusia masuk yang keempat, dia harus meminta kerinduan dari orang yang pernah disakiti atau yang bersangkutan. Kalau ada hutang bayar, tidak cukup dengan menghentikan dengan tidak berhutang, menyesali hutang itu, lalu tidak akan berhutang lagi, tidak bisa. Dia harus masuk syarat keempat, hutang piutang harus dibayar. Orang terzolimi, raihlah maaf darinya. Jadi ada 3 syarat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Kalau urusan dosa kepada Allah, dengan tidak sholat, dengan tidak berpuasa di bulan Ramadan, melanggar aturan-aturan seperti melakukan judi, minum khamar, itu kan aturan agama yang tidak ada kaitan dengan manusia, maka 3 syaratnya, hentikan kejahatan ini. Lalu yang kedua, sesat. Ketiga, berniatlah untuk tidak mengulangi. Kalau terpenuhi, namanya taubatan nasuha. Kalau belum terpenuhi, berarti belum taubatan nasuha, hanya sekedar proses dia bertaubat. Dan ada orang hari ini dia sholat, besok maksiat lagi, habis maksiat taubat lagi, siang malam ini nak terus rotasi, taubat maksiat dosa. Artinya dia ini bukan munafik, tapi dia sedang berproses, sedang mengupayakan kebaikan yang dia lakukan sangat betul-betul diseriusi, tapi nafsunya justru mengarahkan dia berbuat dosa. Itu maklum, itu adalah hal yang wajar, namanya proses. Tapi kalau sudah sampai pada titik kita berhenti dari maksiat itu, lalu kita menyesalinya dan tidak mengulangi, taubatan nasuha telah kita raih. Itulah syarat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi urusan kepada Allah, jiran tetanggamu pernah tersakiti, minta maaflah. Ada hutangmu kepada orang lain, bayarlah. Tidak cukup dengan istighfar, tidak bisa dengan ibadah. Hablum minan nas, harus minta maaf. Hablum minallah, jika syarat itu terpenuhi, maka inilah orang-orang yang taubat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah taubat, bukti kita telah berhijrah. Makna dan definisi yang dikemukakan oleh Rasulullah tertulis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berarti jangan kita batasi makna taubat itu dengan simbolis, dengan mencukur rambut. Dia katanya telah hijrah, makanya digundul. Bukan itu makna hijrah. Atau dengan merapikan jenggotnya, mencukur kumisnya, bukan itu makna hijrah. Atau dengan merubah pakaiannya, pakaian laut dibakar, dibuang, sekarang sudah berpakaian seperti orang Pakistan atau seperti orang Kashmir atau orang Bangladesh, maksudnya dengan memakai kurta. Karena pakaian Islam itu adalah malu dan takwa, bukan baju koko, bukan sorban, bukan baju gamis. Karena pakaian Islam itu malu dan takwa. Jadi jangan kita jadikan makna taubat dan makna hijrah itu jadi ngawur, jadi ngapa. Dengan memanjangkan jenggot, dengan memakai sorban di kepala, dengan memakai siwak ke sana kemari, bukan hanya itu makna hijrah. Hijrah yang dipahami oleh Rasulullah, al-muhajir man hajar ila ma Allah. Orang yang hijrah sejati adalah dia berpindah dari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau sebelumnya mungkin dia banyak berbuat judi, banyak berbuat maksiat dosa, melakukan berzina, sekarang sudah berhenti. Walaupun atribut tidak melekat dalam tubuhmu,
Maksudnya walaupun tidak pakai kopiah, pakai lebih, walaupun tidak pegang tasbih berjalan ke sana kemari, walaupun dengan tidak memakai kain sarung, selama dia menutup aurat apapun pakaiannya, tapi kalau perbuatan yang haram itu telah dia tinggalkan, itu makna hijrah yang disampaikan Rasulullah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jika kita telah sampai pada tahapan itu, apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Mereka orang-orang seperti ini sama dengan orang beriman, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Dan inilah yang disebut dengan kemuliaan hakiki. Di dunia terhormat, di akhirat lebih terhormat, karena dia mendapatkan predikat darajatan indallah, ditinggikan, dimuliakan derajatnya di sisi Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kebetulan di bulan Agustus di negara kita juga diperingati atau lebih dikenal dengan hari ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Maksudnya negara kita ini kan sudah disebutkan dalam pembukaan anggaran dasar bahwa atas berkat rahmat Tuhan, artinya Allah merestui kita menjadi sebuah negara, tapi belum ada catatan sejarah menyebutkan dirimu telah merdeka dari segala bentuk penjajahan. Kita punya nafsu, sampai kapan kita dijajah oleh nafsu? Kita punya akal, kapan kita merdekakan akal kita sehingga dia mandiri bertemu dengan Allah? Kalau terus-menerus kita dikuasai oleh nafsu, kita diperbudak oleh hawa dan nafsu kita, dorongan menuju keburukan, maka kalau sampai mati kita demikian, artinya kita tidak pernah merdeka. Secara bernegara memang betul kita telah merdeka, tapi secara individu ini tergantung masing-masing. Maka untuk itu bapak-bapak, saudara-saudara, akan mengajak kita semua sebelum atau hari ulang tahun, hari proklamasi ini kita peringati, marilah kita merdekakan dulu diri kita dan lepas diri dari kekalan nafsu, arahkan dia menuju ibadah, bukan menghilangkan nafsu, bukan bermohon agar dicabut nafsu dari diri kita, tapi tundukkan dia, arahkan dia menuju ibadah. Harta yang kita cari bukan masalah itu kita banyak duit, tapi yang jadi soal kalau kita diperbudak menjauhi rumah ibadah dengan meninggalkan sholat hanya gara-gara mencari duit. Tapi orang yang menentukan nafsunya, orang yang merdeka secara hakikat, hartanya dia arahkan menuju pembangunan sarana ibadah, pembangunan mental spiritual, membina masyarakat, fakir miskin di sekitarnya, dan jiwanya juga dia perjuangkan di jalan Allah. Itu kemerdekaan hakiki secara individu. Sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara, sebelum hari proklamasi Republik Indonesia ini kita peringati, marilah kita berupaya memerdekakan dirimu dengan betul-betul serius hijrah atau bertaubat dengan 3 syarat kepada Allah, tambah 1 syarat ketika berkaitan dengan manusia. Demikianlah khutbah ini yang kami ambil dari surah At-Taubah ayat 20. Semoga bisa menambah